Ya ini wujudnya bukunya, yaitu Induk Ilmu Kejawen. Ya, di sini ada wedaran wirid Hidayah Jati, dan ini sebenarnya adalah isinya itu tentang ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Wali Songo. Jadi ini ilmu makrifat tingkat tinggi yang diajarkan oleh Wali Songo. Ini bukunya, tebalnya ya sekitar suwung. Suwung ini adalah isinya adalah ilmu tentang kapitayan, yaitu keyakinan kapitayan. Di sini ada konsep-konsep ketuhanan yang dimana manusia siapapun boleh membacanya, karena di sini tidak terpaut oleh agama manapun atau satu agama apapun boleh membacanya, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, silakan bebas, karena di sini isinya ilmu ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, Mas Kumambang, di channel Mas Kumambang. Di video kemarin saya telah membahas banyak hal tentang Satrio Biningit ya, dan kali ini masih pembahasan tentang Satrio Biningit. Dan ini akan selalu menjadi pembahasan yang sangat mengasihkan walaupun dihujat sana sini, karena memang tidak sesuai dengan apa yang banyak orang pikirkan. Karena memang ya sebenarnya kalau Satrio Biningit itu intinya ya banyak, tapi kalau Satrio yang memimpin negeri ini ya itu tentunya satu yang sudah terpilih itu yang, tapi ada satria-satria yang lain yang mampu mendobrak sebuah ketidakadilan atau yang membuat satria-satria ini terpingit. Kemudian dengan keterpingitan itu, dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam tekanan, akhirnya satria-satria ini akhirnya bangkit dari keterpingitan. Dan kemarin saya telah membahas tentang agama Satrio Biningit yang intinya di situ ya banyak sekali yang tidak suka. Ya memang satu hal yang sangat apa ya, kadang kalau tidak memahami satu istilahnya satu permasalahan, ya memang akan terjadi pro dan kontra, itu sudah pasti. Dan tentunya saya mengatakan kemarin itu agama Satrio Biningit itu apa, yaitu ya semacam itu bukan agama ya kalau yang saya katakan itu. Ya kalau agamanya sih agama ya tetap agama Islam tuh, tapi di situ lebih keyakinannya itu ke kapitayan atau kejawen. Ya orang menganggap kapitayan itu agama leluhur atau ya intinya itu diperkirakan kira-kira banyak orang yang mengira yaitu kalau kapitayan itu agama leluhur yang bukan Islam. Padahal sebenarnya kapitayan, kejawen itu sebenarnya ya, kalau kejawen itu lebih ke cenderung ke agama Islam. Tapi kalau kapitayan itu mencakup seluruh agama, karena di sini kalau kapitayan itu tidak terpaut pada agama satu agama tertentu, tidak. Jadi di sini kapitayan itu sebuah apa ya, pemahaman tentang ketuhanan. Tuh, karena masing-masing agama itu pasti memiliki konsep ketuhanan yang dikiranya itu berbeda-beda, sebenarnya itu adalah sama.
Cuman istilahnya kalau kita mau menuju satu tempat itu bisa melalui beberapa jalan, intinya begitu. Kalau misalnya kita mau ke Jakarta, ya kan bisa jalan lewat mana saja, itu maksudnya begitu. Dan untuk video kali ini saya akan mengatakan istilahnya ya, kalau dibilang ramalan bukan ramalan, tapi ini satu gambaran bahwa nanti munculnya Satrio Piningit ini akan dibarengi dengan kebangkitan Nusantara, yaitu monggo terserah panjenengan semuanya bagaimana menafsirkannya, karena yaitu setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama ya. Intinya kalau tidak sama ya jangan marah, intinya jangan tersinggung lah gitu. Karena kita bukan mencari persamaan tapi perbedaan. Karena dari perbedaan itulah akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Ini sudah saya ulas di beberapa video saya yang telah lalu tentang perbedaan, yaitu tentang perbedaan itu yang munculnya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda akan tetapi tetap satu juga. Dan mengenai konsep ketuhanan itu sebenarnya agama-agama manapun, agama apapun itu sebenarnya konsep ketuhanannya sama, akan tetapi yaitu tadi berbeda-beda jalannya yang ditempuh. Jadi ya pernah yang saya katakan di depan tadi, setiap agama itu sebenarnya konsepnya sama, cuman penyebutannya berbeda-beda. Itu kebangkitan Nusantara telah ditandai beberapa kejadian, yaitu munculnya beberapa situs-situs sejarah yang telah lama terpendam, yang telah lama menghilang, dan akhir-akhir ini muncul kembali di abad-abad yang mungkin tidak kita ketahui ya. Dan bahkan banyak sejarah-sejarah yang terperangah atau heran bahwa di Indonesia itu terdapat banyak situs-situs bersejarah yang menghilang berabad-abad yang lalu kemudian muncul kembali, seperti situs Gunung Padang, yaitu merupakan seperti candi yang lebih tua daripada piramida di Mesir. Dan ini situs sejarah ini tempatnya di Indonesia atau di tanah Jawa, khususnya di Nusantara ini, ya khususnya di tanah Jawa. Dan banyak lagi situs-situs sejarah yang terbongkar, yang muncul, dan ini menandakan bahwa Nusantara ini sudah akan mengalami kebangkitan Nusantara. Kita akan mengalami kebangkitan dari berbagai macam banyaknya muda-mudi yang pada saat ini banyak sekali yang kembali pada ajaran leluhur, yang mencari dan menggali sebenarnya apa ajaran leluhur itu. Dan itu tidak salah, karena di situ tidak terpaut pada agama satu apapun, sebenarnya begitu. Jadi kan dari kemarin-kemarin banyak doktrin-doktrin yang mungkin membuat kita takut ya, karena ada beberapa bahwa orang Jawa atau istilahnya leluhur kita itu penyembah berhala. Itu sebenarnya salah. Tuh, nanti bisa diulas di setelah ini. Namun saya akan menjelaskan ya tentang perbedaan dari agama-agama itu, dan sebenarnya agama itu sebenarnya sama, tapi jalannya berbeda. Dan ini bisa ditonton videonya Buya Arosi. Mari kita tonton sama-sama. Jadi saya ngobrol dengan orang-orang Hindu yang high educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi, itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu.
yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Lalu dengan segala hormat kita dengan orang Hindu sebagai sesama bangsa Indonesia, kita kan beda. Mereka punya konsep loh tentang Tuhan yang maha suci dari gambaran, itu ada istilahnya. Tapi karena itu hanya sanggup dipahami oleh orang-orang khawas spesial, mereka kemudian memahami yang disebut manifest Tuhan dalam bentuk Siwa, Wisnu, Brahma. Itu bukan sosok yang terpisah dari yang zat yang mutlak itu, ya, yang mereka sebut dengan istilah apa gitu, yang kita pahami Sang Hyang Widika namanya. Jadi Tuhan yang maha mutlak lalu ada sifat-sifatnya, Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Jadi saya ngobrol dengan orang-orang Hindu yang high educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi. Itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu, yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Ya, jadi kajian kalam sekaligus ada muqaranatul adyan ya, kajian teologi antar lintas agama, nggak apa-apa sekalian. Nah, oke sahabat-sahabat, kita pertama-tama patut memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih ya atas edukasi yang disampaikan oleh Dr. Arashi Hasim ya, atau Buya Arashi Hasim ya, yang begitu tegas menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang di dalam Al-Quran diidentifikasi sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang laisa kamitslihi syai' atau laisa kamitslihi syai'un ya. Yang artinya adalah tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Nah, laisa kamitslihi syai' atau laisa kamitslihi syai'un itu, atau tiada ya sesuatu yang serupa dengan Allah, itulah yang di dalam Hindu juga dikenal sebagai nirwikara. Kalau di Jawa tan keno kiniro kinoyo ngopo. Bahasa Sanskertanya dalam Hindu disebut nirwikara. Ya, wiyapi wiyapake nirwikara. Oke, dari video tadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya agama-agama yang ada di Nusantara dan khususnya di seluruh dunia itu sebenarnya intinya sama saja. Konsep ketuhanannya sama, apa yang disebut dengan Siwa, apa yang disebut dengan Brahma, apa yang disebut dengan Wisnu, itu sebenarnya penyebutan dari zat, asma zat milik Allah. Kalau bahasa kita, bahasa Islam, Allah. Jadi di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, intinya begitu, seperti Siwa, Wisnu, Brahma. Itu penyebutan lain dari Tuhan itu tadi, yaitu gelar-gelar yang diberikan oleh nenek moyang kita kepada zat yang agung ini, zat yang kinoyong opo, tan kenong kinoyong opo, jadi tidak bisa diperumpamakan. Dan ini sebelum mengklaim bahwa istilahnya kejawen, terus kapitayan, itu sesuatu yang menyesatkan, itu adalah kesalahan besar. Karena orang yang mengatakan itu adalah agama leluhur atau istilahnya itu penyembah berhala, itu kita akan ulas di sini. Ada beberapa buku saya, dan ini membuktikan bahwa kapitayan dan ilmu kejawen itu sebenarnya adalah konsep ketuhanan yang dimiliki oleh leluhur kita, yaitu leluhur Nusantara,
yaitu nenek moyang kita. Dan akan mengulas tentang buku, bukan mengulas ya, yang akan menunjukkan sebuah buku, nanti bisa dipelajari atau bisa Anda bisa membelinya kalau mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, nanti bisa kita ulas di sini isinya. Mohon maaf ini sebelumnya saya tidak di-endorse atau saya mengiklankan dari penerbit buku, tidak. Jadi saya murni kemauan saya sendiri karena ingin menunjukkan bahwa kapitayan atau kejawen itu sebenarnya tidak menyesatkan, dan ini bisa dibaca sendiri, Anda boleh membelinya. Dan ini apa namanya, yang pertama yaitu buku tentang ilmu kejawen. Ya, ini wujudnya bukunya, yaitu Induk Ilmu Kejawen. Ya, di sini ada wedaran wirid Hidayah Jati, dan ini sebenarnya adalah isinya itu tentang ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Wali Songo. Jadi ini ilmu makrifat tingkat tinggi yang diajarkan oleh Wali Songo. Ini bukunya, tebalnya ya sekitar 473 halaman, tebal ini. Ini penulisnya Damar Sasongko. Ini dulu saya juga penasaran ya, isinya apa. Wirid Hidayah Jati itu sebenarnya isinya apa. Kalau Wirid Hidayah Jati ini sudah dari dulu ya, ini karena dari zaman-zaman wali. Kalau dulu ini diajarkan secara rahasia, jadi tidak semua orang diajari ilmu ini. Dan ini sekarang ini tidak perlu dirahasiakan lagi karena harus dipelajari, karena kalau tidak disebarluaskan kalau bahwa ini adalah isinya ajaran Islam, nanti anak cucu kita akan menuduh bahwa Wirid Hidayah Jati itu menyesatkan. Itu tidak. Jadi di sini bisa dibaca. Pertama, buku ini Induk Ilmu Kejawen. Yang kedua yaitu, mohon maaf, buku Suwung. Suwung ini adalah isinya adalah ilmu tentang kapitayan, yaitu keyakinan kapitayan. Di sini ada konsep-konsep ketuhanan yang dimana manusia siapapun boleh membacanya, karena di sini tidak terpaut oleh agama manapun atau satu agama apapun, boleh membacanya, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, silakan bebas, karena di sini isinya ilmu ketuhanan. Yaitu penulisnya Setyo Hajar Dewantoro. Ada 292 halaman. Kemudian yang kedua adalah buku Sangkan Paraning Dumadi. Di sini buku ini mengulas tentang di mana kita di saat kita lahir, kapan kita dilahirkan, istilahnya apa ya, dari mana kita dilahirkan dan kemana kita akan pergi. Ini sama, jadi siapapun boleh membaca, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, boleh membacanya dan boleh mengamalkannya, karena di sini petunjuk-petunjuk untuk mencapai kamuksan atau mati sampurno. Kalau Islam ya husnul khotimah lah. Ini boleh dibaca oleh siapapun. Ini karya Bentung Layung Kuning. Tebalnya 188 halaman. Kemudian yang terakhir yaitu buku Tantra. Tantra ini sebenarnya sama, ini ajaran Nusantara.
ajaran leluhur kita. Dan ini di sini tidak ada hubungannya dengan agama-agama tertentu. Jadi semua agama boleh mempelajari buku Tantra ini. Yaitu ini penulisnya I Ketut Sandika, berarti ini orang Bali yang menulisnya. Gitu. Jadi dari beberapa buku ini silakan kalau ingin mempelajari ya silakan, kalau ingin beli ya silakan beli. Banyak di Shopee, banyak di Lazada juga banyak. Dan ini saya tidak mengiklankan ya, karena sini saya cuma ingin menunjukkan bahwa buku-buku ini tentang seperti yang Tantra, seperti Sangkan Parane Dumadi, Suwung, terus Ilmu Kejawen ini adalah sebenarnya ajaran-ajaran leluhur kita yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan untuk mengatur keseimbangan alam ini, untuk mencapai memayu hayuning bawono. Dan ini kalau Anda tidak ingin membelinya ya silakan, nanti kita akan ulas isinya satu persatu ya tentang, tapi ya itu tadi saya hanya menyampaikan secara global saja, secara garis besar saja, nanti selebihnya silakan baca sendiri. Dan ini bukunya murah-murah, nggak mahal. Ini kemarin 2 buku ini, Suwung dan Induk Ilmu Kejawen, ini hanya 53.000. 2 buku ini 53.000, murah. Kalau yang ini ya agak lumayan. Ya, kemarin lupa ya. Bisa dicek di toko online, jadi silakan dicek sendiri. Dan ini bebas dipelajari oleh siapapun, dari agama manapun, itu bebas, tidak ada batasan agama tertentu. Jadi siapapun boleh mempelajarinya. Dan itu kita harus mempelajari dan harus mengamalkan, dan kita jangan sampai kalah dengan orang luar negeri yang telah membaca buku ini yang telah mengamalkan ilmu-ilmu dari Nusantara kita. Banyak kitab-kitab di Nusantara kita, kitab-kitab kebatinan, kitab-kitab tentang sejarah bangsa kita ini diambil oleh bangsa lain, kemudian diambil ilmunya dan dikembalikan lagi ke Nusantara dengan bentuk kopian yang tidak sesuai dengan aslinya. Nah, ini kan sangat miris sekali gitu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Mungkin video ini banyak bisa membantu atau bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Apabila Anda baru menemukan video channel saya, silahkan di subscribe dan disebarkan kembali. Terus saya hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Akhirul kalam, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.